Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati beserta takdimi Majelis Keluarga Besar Pondok Pesantren Abu Daiman, dan juga yang kami hormati seluruh teman-teman santri di naungan Pondok Pesantren Abu Daiman, yang pada malam hari ini kami secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah merelakan waktunya untuk mengikuti acara pada kesempatan malam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menebar kasih sayang tanpa batas, yang menyalakan cahaya iman dalam relung jiwa, yang menuntun langkah di dalam kebaikan dan kedamaian. Atas izin dan rahmatnya, kita masih diberikan kemampuan untuk berbuat kebaikan, diberikan waktu untuk memperbaiki diri, dan masih diberikan kesempatan untuk saling menghargai dalam indahnya perbedaan. Segala puji bagi Allah bitalaffuz alhamdulillahi rabbil alamin, yang menurunkan cinta melalui persaudaraan dan kasih sayang. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita betapa indahnya saling mengasihi dan saling menyayangi, yang menunjukkan arti menghargai sesama tanpa membenci. Semoga kita bisa meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Belajarlah menghargai bukan membenci. Kita di sini sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa berdiri, tidak bisa hidup sendiri. Artinya, kita sebagai manusia saling membutuhkan satu sama yang lain. Yang si A butuh pada si B, yang si B butuh pada si A. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial harus saling menjalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, bukan saling membenci. Betul apa betul? Betul. Menjaga hubungan antar manusia, teman-teman, itu merupakan sebuah keharusan yang tak bisa ditawar. Betul? Betul. Menjaga keharmonisan kepada tetangga, kepada teman, kepada yang lain, itu memang merupakan kewajiban kita sebagai manusia. Kita hidup di dunia ini berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, baik dari segi suku, bangsa, agama, bahkan kita hidup dalam suatu tempat. Mestinya kita itu tidak semuanya sama. Ya apa tidak? Iya. Pasti semua orang individu ke individu yang lainnya itu memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, akan adanya perbedaan itu bukan menjadi tantangan bagi kita, bukan menjadi hambatan bagi kita untuk saling menghargai. Makanya kita kalau menemukan orang yang berbeda dari kita, berbeda pendapat, berbeda cara bicaranya, berbeda tingkah lakunya, kita itu bisa menghargai, bukan membenci. Apalagi yang kita temukan pada saat ini, kita melihat orang-orang yang dari segi fisiknya tidak sama dengan kita,
Ya, ada orang yang cacat. Contohnya tangannya lanceng salaje, panjang sebelah. Nah, itu kita melihat hal seperti itu bukan menuntut kita untuk mencela, tapi kita harus menghargai, kita harus menghormati orang tersebut sebagai bentuk ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat ini kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan, menolak sikap sombong dan diskriminatif, serta menjadikan takwa sebagai ukuran kemuliaan. Dengan memahami ayat ini, kawan-kawan, kita belajar bahwa menghargai sesama manusia adalah bagian dari wujud ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dalam perbedaan itu adalah rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Misalnya, coba, kalau dalam kehidupan kita itu semua orang sama, apakah ada keistimewaan? Apakah ada hal yang luar biasa dalam keadaan tersebut? Pastinya tidak ada. Kalau semua orang ukuran badannya tinggi semua, apakah enak dipandang? Tidak. Kalau semua orang gemuk, apakah enak dipandang? Tidak. Kalau semua orang putih, enak apa tidak? Tidak. Kalau semua orang hitam, enak apa tidak? Tidak. Makanya kita itu diciptakan berbeda-beda. Dengan perbedaan tersebut agar kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Sayangnya di zaman sekarang, di zaman hari ini, di zaman yang penuh dengan kontroversi, dengan bermacam-macam masalah di luar sana, faktanya yang ada manusia pada saat ini bukan saling mengasihi, bukan saling menyayangi, tapi malah saling membunuh, saling menyakiti, saling menjatuhkan satu sama lain, baik dengan bicaranya ataupun dengan tingkah lakunya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pemuda-pemuda pelopor, menjadi pemuda-pemuda pelopor tentang menyayangi dan mengasihi dalam suatu perbedaan. Hadirin teman-teman yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini kita diajarkan betapa pentingnya menjaga hati dan hubungan antar sesama. Nabi melarang kita untuk saling membenci, saling dengki, saling memfitnah, saling merasani, saling menjelekkan satu sama lain. Nabi Muhammad sangat melarang hal tersebut. Kita ini
Mau mengikuti siapa kalau bukan mengikuti Nabi Muhammad? Mau mencontoh siapa kalau bukan mencontoh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, sekaligus sebagai suri tauladan terbaik manusia yang patut kita contoh. Dalam kitab Nashihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kita itu diajarkan bersikap yang semestinya. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita menganggap bahwa orang tersebut lebih baik daripada kita. Yang tua bertemu dengan yang muda, maka yang tua harus bersikap bahwa beliau yang lebih tua lebih buruk daripada yang lebih muda. Mengapa? Kalau yang muda menganggap yang tua lebih baik, karena menurut yang muda, orang yang muda tersebut amalnya masih sedikit, kebaikannya masih sedikit, sedangkan yang umurnya sudah tua, amalnya justru lebih banyak melakukan kebaikan. Paham? Yang tua kepada yang lebih muda merasa bahwa dirinya sudah lebih banyak dosanya ketimbang yang masih muda. Kita diajarkan seperti itu. Betul apa betul? Betul. Ketika seorang kiai bertemu dengan petani, maka kiai harus menganggap dirinya lebih hina daripada seorang petani. Bertemu dengan kiai, maka petani harus menganggap dirinya lebih hina daripada kiai. Itulah sikap saling menghargai dalam suatu perbedaan. Dari semua yang telah kita renungkan pada malam hari ini, yang kita sampaikan kepada teman-teman semua, marilah kita tanamkan dalam hati bahwa menghargai sesama bukan sekedar sikap, melainkan sebuah cermin dan bukti ketulusan kita bahwa kita benar-benar seorang muslim sejati yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan kebencian tumbuh dan merusak persaudaraan yang indah seperti hari ini. Mari kita tebarkan kasih, saling menghormati dan menebarkan kebaikan kepada seluruh manusia. Ingat teman-teman, menghargai itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan seorang manusia dan tanda kebijaksanaannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi para teman-teman santri semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang terakhir dari saya, apabila ada ucapan yang kurang berkenan di hadapan antum sekalian, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.